Oke, ini masih berkaitan juga dengan kasus hukum. Kita tahu kemarin Majelis Hakim ini memvonis anak AG dengan vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Kalau kita lihat ini lebih rendah ya, Mbak ya, dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 4 tahun penjara. Nah, vonis ini diapresiasi sebenarnya oleh kuasa hukum David Ozora. Namun, publik justru kecewa karena tadi kita sekali lagi menyampaikan bahwa vonis yang dijatuhkan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Perjuangan David Ozora untuk memperoleh keadilan kian benderang. Remaja yang dianiaya sadis oleh Mario Dendi serta Shane Lucas dengan begitu tak manusiawi ini masih berjuang untuk kesembuhannya. Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi serta Shane Lucas ini dipicu oleh pengakuan AG, seorang remaja putri yang disebut pernah memiliki hubungan dekat dengan David. Namun AG justru memancing amarah Mario Dendi hingga melakukan penganiayaan berat kepada David Ozora. Atas perannya dalam penganiayaan David, AG kemudian diganjar dengan vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dan mengadili satu, menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurang hasilnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, 1 unit handphone dan seterusnya. Vonis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih ringan dibanding tuntutan 4 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Lantas bagaimana keluarga David menanggapi vonis ini? Apakah sudah mencerminkan keadilan atas kondisi yang dialami David? Dan akankah vonis AG ini kelak akan mempengaruhi vonis Mario Dendi dan Shane Lucas? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, apakah vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 3 tahun 6 bulan penjara ini sudah memberikan rasa keadilan seutuhnya untuk keluarga korban dan perspektif peradilan anak menanggapi mengenai vonis ini seperti apa? Kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu ada kuasa hukum David Ozora, Mbak Melisa Anggraini. Selamat pagi Mbak Melisa. Selamat pagi Mbak semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir dan di studio juga sudah hadir Ketua KPAI, Bu Ai Mariati. Selamat pagi Bu Ai, terima kasih sudah hadir ya. Selamat pagi, Mbak Vita, Mas Bayu. Oke, sebelum ke Bu Ai, saya mau ke Mbak Melisa dulu. Mbak Melisa, tanggapan keluarga dulu ya mengenai vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 3 tahun 6 bulan. Sudahkah memberikan rasa keadilan untuk pihak keluarga, Mbak Melisa? Iya, dari putusan yang disampaikan Hakim Tunggal ini tentu kami melihat dari berbagai pertimbangan seluruh unsur-unsur pasal penganiayaan berat terencana yang dilakukan dengan oleh pelaku anak ini sudah terpenuhi secara sempurna. Makanya kemarin kami sampaikan apresiasi dan menghargai apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini. Namun kalau dilihat dari sisi keadilan bagi anak korban, tentu hukuman ini ringan ya, apalagi masih berada di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, kalau dilihat dari penerapan pasal di pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sudah ada batasan setengah atas ancaman maksimal orang dewasa. Nah, sehingga kami melihat masih ada upaya hukum yang kemudian kami dorong kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan banding. Karena dampak yang dialami oleh anak korban ini kan sangat-sangat berat ya, sampai hari ini sudah 51 hari belum beranjak dari ruang perawatan di rumah sakit. Begitu, Mbak. Oke. Kalau misalnya Mbak Melisa tadi menyampaikan ada upaya hukum yang mendorong ya ke pihak jaksa gitu, ekspektasi mungkin dari kuasa hukum, dari Mbak Melisa dan juga keluarga ini bagaimana sebenarnya hukuman terhadap AG ini? Ya, kami mengerti karena ini pelaku anak. Banyak sekali sekat-sekat yang membatasi aparat penegak hukum untuk memberikan hukum maksimal. Namun kalau dilihat kan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ada kategori dan ada rumusan-rumusan anak seperti apa yang bisa diberikan pemidanaan, sehingga kami melihat dengan adanya putusan yang berkurang dari tuntutan ini kan diskon lagi setelah tadi setengahnya sudah diambil berdasarkan
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kami berharap ke depannya nanti bila memang dilakukan upaya banding bisa mengembalikan, tidak lagi ada potongan. Setidak-tidaknya dalam pelaku anak yang kami melihat efek dan dampaknya besar terhadap korban, ini tidak juga diringankan berlebihan seperti itu, Mas. Oke, Mbak Melisa, sebelum saya ke Bu Ai ya, singkat saja, berarti yang keluarga inginkan, kok tadi Anda mengatakan bahwa ada soal potongan hukuman dan lain sebagainya, artinya keinginan keluarga bahwa korban ini atau pelaku dalam hal ini tersangka anak AG ini dihukum sesuai dengan tuntutan JPU, yaitu 4 tahun penjara. Betul demikian, Mbak Melisa? Justru sebenarnya ekspektasi kami adalah di 6 tahun, ya, di atas dari tuntutan dari penuntut umum. Namun yang kontradiktif yang kami lihat adalah seluruh pertimbangan kan sudah terbukti. Artinya anak ini secara sempurna sudah melakukan perbuatan ikut serta terkait penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Namun dalam hal-hal itu kan hakim sampaikan tidak ada hal pembenar dan pemaaf. Satu-satunya adalah terkait usia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika sudah terpenuhi secara sempurna masih diberikan lagi keringanan terkait usia, sementara dia sudah diberikan keringanan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang setengah tadi itu, Mbak. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau ke Bu Ai langsung. Tadi perspektif dari pihak keluarga, ya ini hukumannya masih terlalu ringan. Itu perspektif dari keluarga ya Bu ya, karena tuntutan JPU kan 4 tahun. Sehingga keluarga menginginkan ya kalau bisa jaksa ini banding aja gitu. Jadi sesuai dengan ekspektasi tadi 5 tahun penjara. Kalau perspektif peradilan anak melihat seperti ini gimana? Ya sebetulnya kalau konteksnya dari pihak kuasa hukum ya dalam hal ini korban itu memang sah-sah saja ya, karena memang situasinya sampai saat ini masyarakat juga melihat situasi korban hari ini betul-betul membuat kita semua betul-betul merasa ini belum berkunjung baik ya, berarti kan sangat berat hitungannya. Nah dalam hal ini tentu saya sebetulnya mengapresiasi karena kita berada dalam koridor yang sangat konstruktif secara hukum. Itu artinya baik pihak dari yang korban maupun dari pelaku ya atau anak berkonflik dalam hukum itu bergerak dalam ranah yang saling menghormati pada koridor sistem peradilan pidana anak ini. Sehingga kalau saya melihat pada sistem bagaimana situasi korban hari ini, benar ini sangat memberatkan karena situasinya kita masih prihatin gitu ya. Di satu sisi sistem peradilan pidana anak ini menjadi basis atas perjalanannya hukum hari ini. Kita melihat bahwa misalnya aspek-aspek apakah untuk mengejar aspek penjeraan kalau terhadap anak gitu ya. Di dalam sistem peradilan pidana anak kan jelas sekali bahwa adanya hukuman kepada anak ini bersifat korektif atas perilaku anak. Ini yang kemudian ditempatkan setengah dari hukuman maksimal dan kemudian jika bukan pelaku utama dia ditempatkan dalam 2/3 hukuman dari tuntutan tersebut. Itu artinya kalau kita matematis ini ya hitungan secara sederhana dari 12 tahun tuntutan maksimal tersebut kalau misalnya dibagi 2/3-nya itu jatuhnya ke 4 gitu. Nah apakah juga melihat tadi fakta-fakta lain yang disampaikan oleh tim kuasa hukum, ya itu juga sah-sah saja menurut saya. Tetapi yang harus kita lihat memang sistem peradilan pidana inilah yang sedang berjalan hari ini secara proporsional, secara konstruktif. Saya mengapresiasi tim kuasa hukum dari David juga sangat memahami gitu ya pada kerangka apa kita bergerak hari ini. Sehingga menurut saya ya ini yang memang harus kita munculkan korektif terhadap perbuatan anak berkonflik hukum memang bukan serta-merta sebuah optimalisasi ya atas hukum itu sendiri, melainkan tadi ruang lingkupnya adalah koreksi perbuatan dan kemudian apa yang ditempatkan hari ini anak misalnya di lembaga pemasyarakatan atau di lembaga perlindungan atau di LPKA, lembaga pembinaan khusus anak itu memang untuk rehabilitasi dan kemudian pembinaan. Oke, sebelum sampai ke sana ya Bu ya, kita hitungan matematis dulu soal vonis ini. Berarti artinya kalau perspektif Bu Ai untuk hukuman vonis 3 tahun 6 bulan penjara sudah tepat kalau perspektif Bu Ai? Iya, dalam konteks tadi ya hitungan yang tadi, karena kan di sini juga di bawah dari tuntutan jaksa. Itu sehingga kalau misalnya banding atau apapun itu juga ada kewenangan sah-sah saja. Tetapi kalau secara matematis dalam perhitungan gitu ya yang tadi disampaikan itu sebetulnya pada hitungan yang secara standar hukum 2/3 dari tuntutan, setengah dari maksimal. Oke, tadi kan semangatnya korektif begitu ya Bu ya? Betul. Kalau lihat dari kacamata baik korban
maupun pelaku. Dua pihak ini juga pasti menuntut namanya rasa keadilan. Meskipun akan berbeda versinya keadilan. Keadilan seperti apa artinya dalam kacamata perlindungan anak gitu, yang bisa mengakomodir baik itu korban maupun pelaku. Ya, tentu kalau bicara keadilan ini semuanya common sense ya. Kita ingin melihat bahwa aspek keadilan dalam situasi apapun itu terutama terhadap korban, Mas Bayu. Ya. Karena ini korban ini kan menjadi unsur utama dalam melihat bagaimana sebetulnya perlakuan-perlakuan melawan hukum yang diderita oleh korban ini. Nah, disinilah tentu konteks perlindungan anak, negara, sistem hukum, dan semua budaya hukum ya, faktor-faktor di luar faktor formal itu berupaya merehabilitasi, memulihkan, membantu korban untuk bisa kembali dalam situasi yang wajar dan normal, kembali pulih menikmati masa kanak-kanaknya, menikmati kehidupannya. Nah, pada fase ini kita melihat korban belum sampai pada situasi yang baik, misalnya disebut sehat tadi ya, disebut pulih, apalagi rehabilitasi sampai dia bisa kembali wajar di masyarakat. Ini rentetan awal yang harus kita lihat bahwa situasinya tidak sederhana. Kalau hanya dilihat misalnya kekerasannya ringan, sedang, berat, mungkin ini di atas berat karena Ananda ini mengalami kerusakan yang sedemikian secara medis. Nah, itu artinya ada faktor-faktor risiko secara hukum siapapun yang melakukan. Dan ini yang kami lihat dalam konteks AG ya, anak berkonflik hukum. Nah, situasi di awal inilah yang betapa memberatkan. Akan tetapi kan proses hukum kita juga tidak bisa disebut tadi ya. Ini bukan pembalasan, itu pesan yang paling utama di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga korektif dan rehabilitatif nanti penjelasannya. Tadi korektif dan rehabilitatif itu katakanlah 3 tahun 6 bulan gitu. Akan ada masanya ketika si pelaku ini juga akan bersosialisasi di masyarakat. Perlindungan seperti apa yang patut diterima mungkin ya oleh pelaku anak ini. Kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.